Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Krisya Gita Putri dengan NIM E1031211039, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas B reguler A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai capaian 17 SDGs atau Sustainable Development Goals atau yang bisa kita kenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Apa sih itu pembangunan berkelanjutan? Nah, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bisa memaksimalkan sumber daya alam yang disediakan. Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya demi memenuhi kebutuhan sendiri. Artinya adalah pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini. Nah, ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu tanpa kemiskinan. Tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Nah, tujuan ini menjadi tema pembangunan agenda utama dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan dan energi, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu tanpa kelaparan. Tujuannya adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Kelaparan disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan kronis dalam jangka panjang. Kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Nah, yang ketiga itu kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuannya adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Fokus dari tujuan ini mencakup berbagai hal mulai dari menjamin gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, keluarga berencana atau KB, serta sanitasi dan air bersih. Nah, yang keempat itu pendidikan berkualitas. Tujuannya adalah pendidikan yang berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Peningkatan pendidikan akan mencakup pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah, yang kelima itu adalah kesetaraan gender. Tujuannya adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Nah, kemudian yang keenam itu air bersih dan sanitasi layak. Tujuannya adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Dan ketujuh ada energi bersih dan terjangkau. Nah, tujuannya adalah menjamin akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan. Nah, yang ke-8 itu ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerja yang layak untuk semua. Nah, yang ke-9 itu ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Nah, tujuannya adalah membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Nah, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerakan penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Nah, yang ke-10 itu berkurangnya kesenjangan. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan di dalam negara dan di antara negara-negara di dunia. Saat ini, kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi. Diperlukan pendekatan terpadu untuk memecahkan masalah ini.
Kemudian yang 11 ada kota dan permukiman yang berkelanjutan. Tujuannya adalah membuat perkotaan dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan adalah tujuan utama, sekaligus melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif. Nah, kemudian yang ke-12 ada konsumsi dan reproduksi yang bertanggung jawab. Nah, tujuannya adalah menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Berarti harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dan mengubah cara produksi, konsumsi makanan, dan sumber daya lainnya. Nah, yang ke-13 itu ada penanganan perubahan iklim. Tujuannya adalah mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dari perubahan iklim. Nah, emisi gas rumah kaca terus meningkat dan pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada iklim global. Nah, kemudian yang ke-14 itu ada ekosistem lautan. Nah, tujuannya adalah melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Segala sesuatu di samudra dan lautan adalah penggerakan sistem global yang membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Cara mengelola samudra dan lautan sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Nah, kemudian yang ke-15 itu ada ekosistem daratan. Tujuannya adalah melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Selain itu, pengelolaan hutan secara lestari, menghentikan pengurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, yang ke-16 ada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuannya adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dan terakhir yaitu 17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah kerjasama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Tujuan ini membidik penguatan kerjasama dunia utara dengan dunia selatan dan dunia selatan dengan dunia selatan lewat mendukung rancangan nasional untuk mencapai target. Dan terakhir yaitu 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya adalah kerjasama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Tujuan ini membidik penguatan kerjasama dunia utara dengan dunia selatan dan dunia selatan dengan dunia selatan lewat mendukung rencana nasional untuk mencapai target.